Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mring Sagung Dumadi. Teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi mengenai bahasa Panatacara untuk dasar menjadi Panatacara. Maka pada video kali ini kami mengajak teman-teman muda yang ingin menjadi Panatacara mampu menggunakan bahasa Jawa yang digunakan dalam kegiatan menjadi Panatacara. Kira-kira sebagai dasar penjelasan mengenai Panatacara, bahasa yang digunakan sudah saya catat di samping saya, yaitu bahasa yang dipakai oleh Panatacara adalah bahasa yang komunikatif, yang tetap mengunggulkan unggah-ungguh, tata krama, dan tidak banyak mengulang kata yang sama pada setiap paragrafnya. Artinya, Panatacara memang diharapkan untuk selalu berkonsentrasi atas ukara atau kalimat yang disampaikan. Harapannya dengan unggah-ungguh, tata krama, dan tidak banyak mengulang kata, tampak Panatacara ini adalah Panatacara yang berkualitas. Selanjutnya, mengapa harus melakukan hal yang demikian? Mengapa tidak menggunakan bahasa yang amburadul saja? Karena Panatacara merupakan public figure yang tampil secara eksklusif dengan bantuan latar paling depan. Panatacara dilihat oleh banyak orang. Maka selain menggunakan penampilan yang bagus, juga menggunakan bahasa yang bagus. Karena Panatacara menang dalam alat komunikasi, suaranya paling lantang, sehingga perlu menunjukkan karakter positif dan mampu menyampaikan bahasa yang berterima bagi para hadirin. Bahasa apa yang digunakan oleh Panatacara? Yang pertama, Panatacara perlu menguasai bahasa dengan tataran atau ragam krama inggil. Mengapa krama inggil? Akan saya bahas sedikit. Krama inggil ini memiliki kekhasan mampu berterima di seluruh kalangan, terutama yang hadir. Jika yang hadir banyak sesepuh, ada yang muda, maka perlu menggunakan bahasa yang balance atau bahasa yang bisa berterima bagi siapapun. Maka pilihannya adalah krama inggil. Yang kedua adalah bahasa rinenggo, atau dalam hal ini saya sebut sebagai basa nyastra atau bahasa sastrawi, bahasa indah. Bahasa yang disusun dengan berbagai struktur sastra, misalnya perulangan bunyi, kemudian pilihan kata arkais atau kata-kata lama yang digunakan kembali. Namun tidak menutup kemungkinan perlu dijelaskan kata-kata yang dirasa sulit kepada para audiens supaya tetap mampu berkomunikasi. Yang ketiga adalah bahasa yang memakai unggah-ungguh. Panatacara boleh menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris sekalipun boleh, asalkan sesuai dengan konsep dan konteks. Konsep dalam hal ini adalah bagaimana bentuk dari acara itu. Misalnya yang hadir keluarga besar dari tidak hanya Jawa, misalnya luar suku
ataupun luar negeri. Panatacara dengan kemampuannya bisa menggunakan ragam bahasa yang dikuasai. Tentu saja menggunakan unggah-ungguh, tetap unggah, munggah, dan mungguh. Harus sesuai, harus menyesuaikan diri, tidak perlu berlebihan atau kehilangan karakter kepanatacaraannya. Panatacara dengan nuansa Jawa terkenal dengan tata krama, unggah-ungguh, subasita atau sopan santun itu tetap dijaga. Dan selanjutnya adalah bahasa yang saya sebut bahasa geculang. Panatacara boleh menggunakan bahasa geculang sesuai dengan suasana yang disusun. Keluarga besar pengantin ataupun orang yang memiliki kerja itu sangat mengidamkan acaranya sukses. Maka setiap rangkaian acara memang perlu dimong atau direngkuh oleh panatacara. Istilahnya saja panatacara, penata acara. Jika panatacara menghambat sebagai orang yang di depan dan menggagalkan acara, ini haram hukumnya. Maka perlu bekerja sama, partisipasi, sehingga panatacara ini berhasil membawakan acaranya. Dan selanjutnya, krama inggil yang dimaksud tadi adalah bahasa yang digunakan saat menyampaikan informasi yang bersifat formal dan informal. Alasannya, yang hadir dalam acara tersebut adalah orang tua, anak-anak, maka jalan tengahnya tetap menggunakan krama inggil. Krama inggil itu yang bagaimana? Mudah. Misalnya panatacara tidak mampu untuk menjaga kata di menjadi dipun. Acara diwiwiti, maka lebih baik dipun wiwiti. Kok mau menggunakan mulai, ingatnya kok milai, dipun milai. Tapi tetap perlu belajar kira-kira bahasa yang tepat untuk setiap strukturnya, ono jejer, wasesa, lisan, katerangan atau pelengkap menika itu harus diperhatikan. Perlu menggunakan krama inggil. Misalnya dipun kalian ake dados aken, i dadi ipun. Itu harus selalu ingat. Para kadang lampahipun para kadang lampahipun adicara badhe dipun sepuhi dening juru sumbaga sinten. Misalnya dipun aken kepareng katur dumateng para kadang mas paosaken. Lampahipun adicara ngantos dumugi paripurna. Misalnya aken mas paosake boleh, tapi kalau ingat aken, ipun, dipun itu digunakan dengan bagus. Syukur-syukur bisa menggunakan tembung-tembung atau kata-kata yang memang benar-benar krama atau krama inggil. Bisa melihat di Bau Sastra yang bisa penjenengan download melalui handphone. Itu ada aplikasi Bau Sastra atau kamus berbahasa Jawa berwarna kuning, ada tulisannya B. Kemudian bahasa Rinenggo atau basa sastra, nyastra itu juga penting untuk menciptakan suasana. Misalnya dalam adat pengantin panatacara nyandra itu menggunakan bahasa Rinenggo. Atau apakah itu krama inggil? Dipadu padankan dengan krama inggil. Misalnya lampahe si pengantin kekalih, harusnya lampahe enak pakai lampah pengantin kekalih, lampahe pengantin kekalih itu karena nuansa kalihnya itu menggunakan semacam maka enaknya memang lampahe. Tapi kalau bisa menggunakan lampahipun pengantin kekalih. Jangan sampai terjebak
dalam bahasa Rinenggo, sehingga Panatacara tidak mampu menggunakan bahasa kromo inggil dengan baik. Ini saya rasa akan menyempurnakan kemampuan panjenengan dalam berbicara. Dan selanjutnya adalah bahasa yang memakai unggah-ungguh. Tetap Panatacara harus mengedepankan tata krama unggah-ungguh subosito atau sopan santun. Karena ini adalah senjata potensi Panatacara. Satu-satunya potensi Panatacara. Tanpa itu, kemampuan yang lain, kemampuan nembang, kemampuan nyondro bagus hilang. Selanjutnya adalah basa geculan, bahasa geculan. Biasanya ini digunakan untuk mencairkan suasana seperti tadi. Misalnya kok menghadapi ada tari edan-edanan. Nah, ini kemudian perlu menggunakan bahasa yang mampu untuk mengembangkan dan juga meramaikan acara. Panatacara berpartisipasi. Kalau kemudian keperucut menggunakan ngukuh boleh, asalkan tadi tetap menggunakan unggah-ungguh. Misalnya penggeculnya itu kita sudah kenal atau mungkin kita sudah berkenalan sebelumnya. Boleh kita mohon izin atau mungkin langsung saja nanti setelah acara selesai mohon izin. Yang penting tidak saru dalam bahasa itu tidak penting. Tidak ada hal yang menambahi apapun, tapi kalau tidak dilakukan malah tidak barang atau sesuatu hal yang saru itu sebenarnya memang tidak. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh penggunaan basa kromo pada penggunaan acara akad nikah. Ini pastinya menggunakan ragam atau rumusan pidato berbahasa Jawa. Kalau pidato berbahasa Jawa biasanya saya menyebutnya dengan yang pertama yang harus ada adalah salam pamungkas. Yang artinya adalah biasanya isi mengenai doa, mantra dan lain sebagainya. Dan ukara pamungkas, sura satur, ukara panutup dan salam panutup. Sebelum adanya itu juga ada pambagyo raharja atau penghormatan kepada para sepuh. Pambagyo raharja. Coba kita akan beri contoh bagaimana teknis untuk menyampaikan ragam kromo inggil dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, rahayu mring sakit sakit. Putra puji kunjuk mring padhanipun Gusti ingkang asih. Mugi kawilujengan katentreman liwat kabagas warasan. Termasuk rumesep mring panjenengan liwat ingkang kinurmatan para sesepuh ini sepuh liwat aji sepuh ingkang pantes nuwun. Maradinipun para kadang kakung putri Redha Murwakan nyatur sumangga tansah munjuaken puja udyas itu mring Sang Maha Asa. Awit saking keparengipun lampahipun adicara bekelan menika pinangan pangajabipun tanpa beda. Mugi-mugi para leluhur ing agami liwat budaya ugi tansah manusmani awit sampun kakepe mulang para kadang keparengaken kula ngaturaken pidatosipun adicara ingkang dadi kasunyatan ing wisuda pengantin kekalih akad nikah Mas Aditya Rahmatul Hidayat SPD lan Mas Sisi Mila Sariwati
ingkang kebak ing kaendahan pramila keparengna kula cumantrapa maniti laksita ing rantaman adicara ingkang badhe kasudadan acara kawiwitan donga pambuka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an tiga suka tinampi mahar penganten dinding penganten kaki catur penganten sekawan khotbah nikah dinding Bapak Yudhri gangsal jam kumpul dinding penganten kakung lan bobo kandung penganten donga dinding Bapak lan resepsi prosesi administrasi dinding petugas KUA ingkang dihormatan para kadang sutresna mekaten lampah adicara akad nikah sakral ingkang sineksenan seksi Bapak Ngandam lan Bapak Mulyono. Saderengipun adicara kawiwitan mugi panjenengan sedaya kestu anjagi katentremanipun kawontenan. Lerem sawetawis ngrekuk putra alitipun lan napa ngendut kanthi model ing titah-titah. Sumangga kawiwiti lampah adicara menika kanthi waosan mawon sesarengan. Adicara kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'an ngantos paripurna boten wonten petunjukipun kasunyatan. Itulah tadi teman-teman bagaimana pangatocara perlu menggunakan bahasa dominasinya adalah promosi